Ya, saya kira kita justru menunggu begitu ya. Oh, Semakin masih cepat menunggu. KPU bisa mengunggah 100% foto atau kemudian image C hasil, maka keyakinan itu akan muncul begitu ya. Menurut saya yang ini kan begini, pengunggahan itu belum sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan data terakhir 50%-an. Masih ada titik-titik TPS yang belum terunggah datanya. Misalnya saya cek beberapa KPPS melaporkan mereka sudah mengirim Google Drive, tapi kemudian fotonya belum diunggah. Nah, kapasitas KPU akan kemudian terpulihkan kalau 100% TPS itu secara konstan, konsisten dan dalam durasi yang tidak lama bisa diunggah foto C hasilnya. Karena Mas Anggi, cara kerja Sirekap yang diunggah itu adalah foto C hasil plano. C hasil plano itu adalah hasil kerja KPPS yang melakukan penghitungan secara manual. Di foto kalau untuk Pilpres ada 3 lembar, untuk DPR ada 20 lembar. Nah, inilah hasil yang bisa dikatakan tanda kutip ya, otentik dari TPS. Meskipun foto itu bisa saja masih memuat misalnya kesalahan. Contoh kesalahannya apa? Seharusnya jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah. Tapi ada beberapa KPPS yang tidak tepat di dalam menghitung itu. Nah, dengan mengunggah C hasil, diharapkan masyarakat peserta pemilu caleg juga ikut mengontrol yang begitu. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan sebenarnya karena tidak semua caleg serta pemilu dan juga publik bisa melihat C hasil secara komprehensif dan supaya angka yang ditampilkan KPU itu semakin valid, maka C hasil itu harus diunggah sepenuhnya dengan akurasi perubahan yang juga akurasi angka yang juga sesuai dengan data yang ada di dalam foto atau image C hasil. Nah, jadi yang kita tunggu sekarang adalah untuk kemudian menilai KPU capable atau tidak adalah dengan KPU sungguh-sungguh serius mengunggah seluruh foto atau image C hasil yang berasal dari TPS ke Sirekap. Jadi solusinya bukan dengan merespon segala spekulasi lalu kontroversi hari ini dengan memutuskan misal menutup Sirekap. Itu bukan pilihan. Justru yang harus dilakukan tadi meningkatkan akurasi teknologi di dalam konversi gambar menjadi angka. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi soal pemahaman caleg serta pemilu dan juga publik soal cara kerja Sirekap. Dan yang ketiga, sikap responsif memperbaiki jika kemudian ada inkonsistensi atau ketidaksinkronan antara gambar dengan angka-angka. Dan yang terakhir, seruan kepada publik, ayo kita amati bersama. Kalau kemudian ada anomali, maka anomali itu kita ungkapkan, dan ketika kita sudah mengungkapkan, kita minta KPU dan Bawaslu pun sikapnya responsif dan tidak mengabaikan serta tidak mendiamkan gitu. Mbak Titi, tadi sempat Anda singgung sedikit, KPU ini sempat menghentikan ya proses rekapitulasi karena masalah Sirekap ini. Ini jadi makin bikin curiga adanya celah kecurangan, begitu muncul narasi seperti ini. Tanggapan Anda, Mbak? Iya, celah kecurangan ada atau tidak itu sekali lagi Mas Anggi bergantung kepada kemampuan KPU menjelaskan, merespon dan menyampaikan argumentasi di balik kebijakan yang diambil. Pertama begini, kalau kita membaca peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, bahan untuk yang ditampilkan dalam proses rekapitulasi di kecamatan itu diambil dari Sirekap. Jadi Sirekap kan itu Sirekap itu memuat data-data hasil penghitungan suara dari TPS-TPS di kecamatan. Nah, data-data itulah yang kemudian diambil dari Sirekap dan ditampilkan saat proses rekapitulasi di kecamatan. Mas Anggi bisa bayangkan, pemirsa juga bisa bayangkan kalau data yang tidak sinkron, data yang tidak bermasalah itu ditampilkan dan ternyata saksi, partai atau pemantau atau publik yang hadir tidak tersosialisasi dengan baik bahwa kalau data tidak sinkron maka dia harus dikoreksi, disesuaikan dengan salinan C hasil yang dipegang oleh saksi, oleh pengawas dan juga oleh PPK. Karena dia kadung percaya bahwa hasil Sirekap itu akurat dan valid, maka dia menerima saja data yang Oke. misalnya tidak konsisten atau tidak koheren tadi. Maka yang terjadi adalah bisa kekacauan di mana proses rekapitulasi tidak sesuai dengan hasil yang resmi di TPS. Nah, oleh karena itu dalam konteks misalnya rekapitulasi di kecamatan, semua pihak tuh harus paham
bahwa kalau ada ketidaksesuaian antara Sirekap dengan salinan C hasil atau C hasil yang manual, maka yang digunakan itu adalah data manual. Tetapi tentu kita tidak boleh membiarkan misalnya data yang tidak koheren itu terus ditampilkan. Justru dalam hal ini KPU menurut saya solusinya adalah segera meningkatkan akurasi dari Sirekap, validitas dari konversi gambar menjadi angka. Yang kedua, menyosialisasikan kepada publik untuk kemudian juga memperhatikan angka-angka yang ada di dalam salinan C hasil dan juga di formulir C hasil manual sebagai basis rekapitulasi. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa yang ada di dalam Sirekap itu sepenuhnya akurat begitu. Jadi pegangan salinan C hasil itu tetap harus menjadi pembanding karena di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan kalau Sirekap berbeda dengan salinan C hasil, maka yang digunakan itu adalah C hasil yang manual untuk kemudian inputan yang tidak akurat atau tidak sama itu dikoreksi sehingga sesuai dengan C hasil. Nah ini juga sosialisasinya masih kurang nih Mas Anggi ya. Makanya saya bilang tadi hal yang benar bisa jadi tidak benar kalau komunikasi publiknya minimalis. Tetapi hal yang salah kalau terbiarkan itu bisa semakin menjadi spekulasi dan kontroversi dan bahkan bukan tidak mungkin menambah teori konspirasi. Jadi tadi keseriusan untuk meningkatkan akurasi teknologi, melakukan sosialisasi, membuka diri untuk berdialog dan berdiskusi dan menyampaikan informasi secara jelas dan terukur serta yang terakhir bersikap responsif begitu itu akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Sirekap adalah instrumen transparansi, kita apresiasi KPU yang bekerja keras untuk mengunggah C hasil, tetapi transparansi saja tidak cukup. Dia harus dibangun dengan akuntabilitas, sebab kalau dipandang sebuah teknologi tidak akuntabel, dia akan kemudian diikuti oleh sikap pesimis dan bukan tidak mungkin mengurangi kepercayaan terhadap institusi yang sesungguhnya layanan itu merupakan hal yang baik, hal yang mendorong agar semua pihak terlibat mengawasi hasil dan perhitungan suara yang benar dari setiap TPS gitu. Oke. Mbak Titi menyoroti bahwa kurangnya sosialisasi ini bisa berakibat nanti jadi salah paham, banyak muncul teori-teori konspirasi tadi yang Mbak sebutkan, kemudian juga ketidakpercayaan terhadap teknologi. Mbak, kalau kisruh seperti ini, apakah hasilnya nanti bisa legitimate, Mbak? Iya, legalitas bisa diperoleh, tapi kalau publik tidak teryakinkan dan kemudian punya persepsinya sendiri, legitimasi itu akan terus dipersoalkan. Karena misalnya orang yang menganggap bahwa dia tidak teryakinkan terhadap kredibilitas sebuah sistem atau teknologi, di kepalanya itu dia akan selalu berpersepsi ya bahwa hasil yang diproduksi itu adalah bukan hasil yang akurat. Dan Mas Anggi, begini ya, caleg kita itu saya kebetulan berkomunikasi dengan dan membantu beberapa teman-teman caleg perempuan itu sudah banyak yang frustasi. Karena kenapa? Karena mereka tidak sepenuhnya mendapatkan informasi soal Sirekap secara utuh. Jadi ketika melihat suaranya melambung jadi ratusan ribu, tiba-tiba suaranya turun jadi belasan ribu, secara psikologis mereka kemudian terpukul luar biasa. Dan ini tidak bisa kita lihat secara sederhana, kan salah sendiri. Kenapa tidak tahu? Tidak boleh begitu. Karena yang mereka tahu sederhana saja. Sirekap ini dipublikasi oleh institusi resmi yang menyelenggarakan pemilu, namanya Komisi Pemilihan Umum, yang mereka tahu yang muncul di layar itu adalah angka-angka, dan itu tidak ada disclaimer, begitu ya, yang mereka pahami bahwa misalnya secara utuh mudah dibaca, begitu, bahwa ada saja kemungkinan itu tidak akurat, dan seterusnya, walaupun kalau saya teliti ada disclaimer itu. Tapi kan jangan membayangkan semua caleg, semua pemilih kita itu memahami pemilu sama baiknya seperti Mas Anggi dan saya. Jadi bayangkan ini sudah banyak sekali yang merasa betul-betul terpukul, stres, dan dia merasa dicurangi, merasa dizalimi, suaranya dipermainkan. Ya karena dia tidak mendapatkan informasi yang memadai dan kemudian tidak ada sikap responsif menjelaskan dengan cepat.
ini loh masalahnya, ini loh problemnya gitu. Jadi Baik, itu Mbak juga Titi. yang menjadi hambatan yang dihadapi para caleg kita yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap proses pemilu. Oke, sekali lagi KPU harus responsif terhadap situasi ini, dijelaskan begitu ya data pembandingnya sama data C, planonya tadi harus jelas begitu supaya tidak ada salah paham lagi begitu. Mbak Titi, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Sama terakhir sekali Mas Anggi ya, Ya. pengunggahan C hasil harus KPU pastikan 100% bisa dilakukan. Dengan demikian publik bisa lebih cepat memulihkan kepercayaan karena artinya hasil otentik di TPS tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, setuju. Mbak Titi, sekali lagi terima kasih atas perspektif Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.